Assalamualaikum sahabat Kolbun Salim. Semoga selalu diberikan kebahagiaan setiap hari. Pernah nggak sih kalian sadar kalau akhir-akhir ini lini masa media sosial kita, terutama TikTok, dipenuhi konten-konten Islami yang super kreatif dan relate banget sama kehidupan kita? Dulu mungkin kalau dengar kata konten dakwah, yang terbayang ceramah panjang atau acara televisi yang formal. Tapi sekarang semuanya berubah. Generasi Z, generasi kita, telah membawa angin segar ke dunia dakwah digital. Kalian pasti sering lihat kan video pendek yang isinya pengingat salat duha dengan backsound lagu yang lagi viral. Atau mungkin kreator yang membahas tafsir ayat Al-Quran dengan gaya bercerita yang asyik, seolah-olah lagi ngobrol sama teman sendiri. Ada juga yang bikin konten POV atau point of view tentang bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang muslim dalam situasi sehari-hari. Misalnya saat digosipin temen atau pas lagi insecure. Ini semua bukan lagi dakwah yang kaku, tapi dakwah yang membumi, yang nyambung sama keresahan dan kebahagiaan kita. Fenomena ini luar biasa loh. Para kreator muda muslim ini berhasil memecahkan kode bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan kebaikan dengan bahasa yang dipahami oleh generasinya. Mereka pakai humor, estetika visual yang kekinian, filter-filter lucu, dan tren-tren terbaru untuk membungkus nilai-nilai Islam. Hasilnya, konten yang tidak hanya informatif, tapi juga menghibur dan mudah dicerna. Dakwah jadi terasa lebih dekat, lebih personal, dan sama sekali tidak menggurui. Kenapa sih tren ini bisa meledak? Salah satu alasannya, kita sebagai generasi Z memang tumbuh di era digital. Kita terbiasa mencari informasi, termasuk soal agama, lewat genggaman tangan. Kita butuh jawaban yang cepat, ringkas, dan visual. Konten TikTok yang durasinya singkat sangat cocok dengan rentang perhatian kita. Selain itu, ada kerinduan untuk terhubung dengan identitas keislaman kita dengan cara yang lebih modern dan otentik. Para kreator ini memberikan ruang bagi kita untuk belajar agama tanpa merasa dihakimi. Kita lihat contohnya. Banyak banget kreator yang sukses dengan gaya mereka masing-masing. Ada yang fokus pada fikih wanita, membahas soal haid atau cara berwudu yang benar dengan penjelasan yang mudah diikuti. Ada juga yang spesialisasinya ngajak kita untuk lebih mencintai Al-Quran lewat konten tadabur ayat-ayat pilihan yang menyentuh hati. Belum lagi yang sering berbagi tips produktivitas ala muslim, seperti cara manajemen waktu antara ibadah, belajar, dan main. Mereka semua membuktikan bahwa menjadi muslim yang taat itu bisa selaras dengan menjadi anak muda yang gaul dan kekinian. Dampak positifnya pun terasa banget. Banyak dari kita yang jadi termotivasi untuk memperbaiki diri. Mungkin awalnya cuma iseng scroll TikTok. Tiba-tiba lihat video tentang keutamaan sedekah, terus jadi tergerak untuk ikut berdonasi. Atau lihat konten tentang pentingnya menjaga lisan, besoknya jadi lebih hati-hati kalau mau berkomentar di media sosial. Hal-hal kecil seperti ini, kalau dilakukan oleh jutaan anak muda, dampaknya bisa jadi sangat besar bagi masyarakat. Tren ini juga membantu meluruskan miskonsepsi tentang Islam, menunjukkan wajah Islam yang ramah, damai, dan relevan dengan zaman. Tentu, sebagai penikmat konten, kita juga harus cerdas. Tidak semua yang viral itu pasti benar. Penting bagi kita untuk selalu melakukan cross-check atau tabayun. Pastikan kreator yang kita ikuti memang punya pemahaman agama yang baik, merujuk pada sumber-sumber yang jelas seperti Al-Quran dan Sunnah. Jangan ragu untuk bertanya pada guru atau ustadz yang lebih berilmu jika menemukan konten yang meragukan. Jadilah konsumen konten yang kritis, bukan hanya pasif menerima. Ke depan,
Tren dakwah digital ini sepertinya akan terus berkembang. Mungkin akan muncul format-format baru yang lebih inovatif lagi. Mungkin akan ada kolaborasi antara kreator dakwah dengan ahli di bidang lain, seperti psikologi atau sains, untuk menghasilkan konten yang lebih kaya. Ini adalah sebuah ladang kebaikan yang sangat luas, dan kita semua bisa ikut ambil bagian. Bagi kalian yang punya ide kreatif, jangan ragu untuk mulai membuat konten. Tidak perlu menunggu jadi ahli dulu. Kalian bisa mulai dengan berbagi pengalaman pribadi atau hal-hal sederhana yang kalian pelajari. Siapa tahu, satu video singkat dari kalian bisa menjadi penyebab seseorang menjadi lebih baik. Dan bagi kita semua, mari terus dukung para kreator konten Islami yang positif ini. Dengan like, komen, dan share dari kita, pesan-pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Pada akhirnya, tren TikTok Islami ini adalah cerminan dari semangat generasi Z, kreatif, terkoneksi, dan punya keinginan kuat untuk memberikan dampak positif. Ini adalah bukti bahwa iman dan teknologi bisa berjalan beriringan, menciptakan sebuah gerakan kebaikan yang luar biasa di era digital. Mari kita jadi bagian dari gerakan ini, baik sebagai kreator maupun sebagai audiens yang bijak. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.